Malam semakin berjalan melewati setengahnya dari jarak yang harus ditempuhnya. Bulan dan bintang seperti saling berkejaran dengan mega-mega lembut di atas langit. Bulan purnama begitu indahnya di bulan Suro atau Muharram malam Jumat Wage itu. Pos ojek dekat terminal Sleko sudah terlihat sepi. Dari semenjak maghrib, suasana terminal itu sudah terlihat tidak ada orang beraktivitas. Para tukang ojek hanya menunggu di lampu merah, menunggu penumpang yang turun dari Surabaya, Jakarta. Yang selalu turun di baratnya perempatan lampu merah Sleko itu. Yang masih bertahan di pos ojek hanya ada 3 orang. Yang lain memilih ngopi di warung atau bermain catur di depan toko. Malam yang dingin itu tidak membuat mereka menyerah untuk mencari nafkah. Selama kamu jadi tukang ojek, apakah kamu sudah pernah ketemu hantu Har? Pertanyaan Sarjono memecahkan kebisuan malam itu yang semakin dingin di pos ojek itu. Mas, jangan bicara ngelantur yang tidak masuk akal begitu. Jangan pernah memikirkan yang tidak ada dan juga yang tidak bisa dinalar. Hal kayak begituan itu menurut orang-orang pintar itu namanya halusinasi saja. Semuanya itu dari imajinasi seorang dan itu semuanya tidak ada. Jawaban Hartati dengan sombongnya. Siapa bilang hantu itu tidak ada? Nyatanya di tikungan Sunggingan ada pocongnya. Sering muncul loncat-loncat seperti ingin minta digendong siapa saja yang ditemuinya. Banyak orang yang sudah melihat. Aku sendiri juga sudah pernah ditemui. Kalau ingat kulit wajahnya yang keriput dan matanya seperti akan jatuh itu dan gigi kuningnya yang tersenyum. Aku masih merinding sampai sekarang. Marto bercerita sambil merinding seperti orang yang kedinginan. Lah, kok kenapa? Aku tidak pernah ditemui, padahal aku juga sering ngojek malam. Apa hantu itu menampakkan diri hanya kepada orang-orang yang percaya? Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan rasa ketakutan dan bentuk-bentuk hantu. Hartati bertanya kepada kedua kawannya. Kalau saya sih percaya adanya hantu itu karena perintah Tuhan untuk beriman kepada yang gaib. Makanya aku selalu berdoa agar tidak diganggu dan dijauhkan dari godaan mereka. Jawaban dari Sarjono dengan sambil menghisap rokok. Namun tiba-tiba dari tikungan jalan terlihat ada wanita yang berjalan dari terminal, berjalan dengan pelan-pelan sambil tengok-tengok mencari angkutan umum. Hartati yang melihat itu segera dengan cepat menghampiri wanita itu dengan sepeda motornya. Setelah sampai, dia melihat wanita itu yang memakai celana jeans hitam dengan kaos lengan panjang berwarna hijau yang ketat menampakkan tubuh yang seksi. Baunya yang wangi dan lembut dengan rambut poni ke samping. Mau ojek mbak? Mau kemana mbak? Hartati bertanya dan menawarkan kepada perempuan itu. Ya mas, pedalingan mas. Berapa ongkosnya? Perempuan itu menjawab sambil tersenyum manis. Sudahlah, dikira-kira saja mbak. Kok malam banget mbak? Hartati bertanya sambil senyum-senyum nakal. Ini mas, aku mau lihat tayub. Saya mendapat undangan dari saudara yang di sana. Tadi saya kesorean dari rumah. Nanti sekalian saya diantar pulang ke Gurami mas ya. Bagaimana mas? Wanita itu bertanya kepada Hartati. Siap mbak. Hanya menunggu melihat tayub saja, kan tidak kemana-mana lagi toh mbak. Oh iya, maaf, namanya siapa mbak? Jawaban Hartati sambil bertanya kembali. Nama saya Painem, jawab wanita itu singkat. Wah, unik namanya mbak.
jawab Hartati dengan tersenyum. Halah, sekedar nama mas. Yang jelek kan namanya, yang penting perilakunya tidak jelek gitu mas. Daripada nama bagus kelakuan jelek kan sama saja, jawab wanita itu sambil tersenyum menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Hartati teringat bahwasannya Gurami dan Kedalingan itu kan sedaerah, jauh dari kota. Apabila ingin pergi ke Dalingan kan lebih cepat tinggal ke timur kalau lewat jalan raya, hanya 6 km. Kenapa Painem harus ke utara lewat kota? Wah, apa jangan-jangan Painem ini wanita panggilan? Mungkin habis kencan buta alias BO di hotel ini. Pikiran nakal itu muncul di benaknya Hartati. Maka dari itu, tanpa banyak bicara, Painem langsung digelandang menuju Dalingan yang berjarak 13 km dari kota. Bau parfum dari tubuh Painem dan hembusan nafasnya yang terasa hangat di lehernya membuat pikiran nakalnya hilang muncul. Makanya apapun yang diinginkan Painem akan dituruti, dan Hartati merasa nafsunya itu melonjak-lonjak. Ia berpikir Painem ini wanita gampangan, namun ia simpan nafsunya itu biar dianggap baik. Apabila Painem mendahului, apa boleh buat? Masa iya kucing menolak ikan asin? Kecuali kucingnya sakit gigi. Hehehe. Batin Hartati berbicara sendiri dengan gembira. Dari rasa khayalannya itu tidak terasa motornya ini seperti terbang saja. Dari perasaannya Hartati, tahu-tahu sudah sampai di tempat tujuan. Setelah memikirkan motornya, Hartati langsung digandeng Painem dan dicarikan tempat yang nyaman untuk duduk. Mas, duduk di sini dulu ya. Aku tak menemui saudaraku dulu. Nanti aku kembali lagi ke sini kok. Jangan kemana-mana. Bicaranya Painem sambil mengerlingkan matanya, terus melangkah pergi. Acara tayub terlihat megah dan ramai. Ada beberapa tamu yang berperawakan galak dan sangar, sambil bertelanjang dada karena pengaruh minuman keras, dan masih banyak botol-botol yang belum dibuka berkerat-kerat. Pelayan terlihat kewalahan menghadapi tingkah pola mereka. Kemudian gamelan mulai ditabuh. Ledek mulai keluar sambil bergoyang memainkan bokongnya. Mereka mengikuti irama gendangnya yang ditabuh, membuat beberapa orang menjadi tidak terkendali. Sambil membawa botol minuman, mereka ikut berjoget. Dengan penari itu yang berjoget memancing gairah. Bahkan ada yang mulai nakal dengan memegang pantatnya dan menciumi mereka. Akhirnya suasananya menjadi panas. Salah satu penonton yang berjoget itu memukulkan botol minuman kepada salah satunya yang nakal itu. Yang dipukul berteriak sambil memegangi kepalanya, dan tiba-tiba ia berubah menjadi harimau. Musuhnya yang tanggap kemudian juga mengimbangi menjadi harimau. Kemudian mereka berkelahi dengan sengitnya, dan suasananya menjadi sangat kacau. Dan sejurus kemudian yang ada di situ semuanya berubah menjadi harimau dan berkelahi satu dengan yang lainnya. Melihat keadaan yang anehnya begitu, Hartati cuma bisa melongo dan terkencing-kencing di celana. Jantungnya ini hampir lepas rasanya. Badannya gebentaran seperti orang menggigil. Ternyata yang tayuban itu adalah harimau siluman. Dalam keadaan yang genting itu, tiba-tiba Painem datang menghampirinya dan menariknya ke parkiran motor. Painem kemudian menyalakan motor dan Hartati ini gantian yang diboncengkan menuju ke Gurami. Di sepanjang jalan, Hartati ini tidak habis pikir dan bertanya-tanya di hatinya. Kunci motor kan aku yang bawa, dan posisi motor aku kunci setang. Kok bisa-bisanya motor ini bisa berjalan dengan seperti tidak menyentuh tanah? Setelah sampai di hutan yang jauh sana dan sini, di jalan pertigaan Gurami, Painem berhenti. Maaf ya mas, tayubannya jadi rusuh. Memang kalau ada tamu dari Merapi, Merbabu, Kemukus dan Gunung Buta, Gua Macan,
gua larangan dan sendang maitan pasti pada ribut karena mereka pasti rebutan penari, ujar Painem sambil turun dari motor. Hartati tidak bisa bicara, ia masih shock, hanya masih gemetaran. Tiba-tiba Hartati ini dipeluk Painem dan diciumi dan dipeluk dengan kencang sampai tidak bisa bernafas. Tidak lama kemudian Hartati penglihatannya ini menjadi berkunang-kunang dan akhirnya jatuh pingsan di atas motornya. Beberapa jam kemudian Hartati terbangun dan seperti orang linglung, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengumpat di hatinya, kurang ajar, jadi Painem itu tadi juga hantu. Jadi aku dan sepeda motorku tadi dibawa melayang, tidak melewati jalan. Akhirnya Hartati kemudian sebanyak-banyaknya menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa dan mohon ampun atas ketakaburannya dan kesombongannya. Akhirnya langsung ia ditunjukkan tentang alam gaib oleh Tuhan karena tadi sore ia tidak percaya akan hantu. Kemudian ia menyalakan motornya dan meninggalkan tempat tinggal hantu itu. Hari berikutnya Hartati menceritakan kejadian yang dia alami pada teman-temannya, dan teman-temannya mempercayai itu semuanya dan tidak menertawakan Hartati karena sudah sering juga orang-orang di sekitar itu melihat tayub siluman di kadelingan. Selesai demikian, Hartati semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan sekarang tidak sombong lagi. Selesai. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur sahabat semua. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.